Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan sebesar 0,81% dalam 24 jam terakhir dengan total market cap di 2,45 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun dengan lumayan signifikan 0,3% dibandingkan dengan tadi pagi, lebih dalam ya. Kalau kita lihat di sini Bitcoin dominance itu sekarang ada di bawah 54,92 ya. Belum daily close, masih ada 14 jam lagi tapi mulai melemah ya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk BNB terjadi rally tipis 0,58% di angka 609. Ini seingat gue masih reject oleh resisten ya. Tapi resisten di atas mendekati ke higher high ya, gila BNB ya. Kenapa? Karena lagi-lagi BNB sangat rajin mengadakan launch poll ya. Para pengguna BNB sangat dimanjakan, jadi banyak orang yang tertarik untuk punya lebih banyak lagi BNB ya. Make sense sebenarnya. Next, Solana dia rally cukup signifikan 1,98% di angka 157,22. Sementara untuk XRP terjadi koreksi tipis 0,26% ya setelah kemarin ya setelah 7 hari terakhir lebih tepatnya cukup hijau di 9,38%. Dogecoin rally 2%, Toncoin 3,76%, Cardano koreksi dengan signifikan di 3,67% dan sekarang di angka 49 sen ya. Oke. Selanjutnya gua akan ada satu news yang sekarang mungkin lagi hot. Itu juga alasannya mungkin kenapa kita akan bahas H-bar pada hari ini ya. Karena kalau kita di sini H-bar itu sempat ngepump 70%-an. Coba kita cek ya. H-bar itu kemarin dia ngepump 72,9%. Gila ya. Apa alasannya? Langsung aja kita geser ke newsnya. Dan mungkin selain dari itu juga ya kita bisa juga sekarang mulai ngedam. Ada juga alasannya ya. Alasannya adalah dia ngepump karena namanya ya atau nama H-bar terkait ke BlackRock ya, di mana Hedera ya atau lebih tepatnya ya Hedera H-bar ya baru saja mengannounce Selasa kemarin bahwa BlackRock's US Treasury Money Market Fund itu ditokenize di blockchain dia. Karena news itu yang ngepam gila-gilaan ya. Nah tetapi ternyata setelah hype-nya dan ngepamnya udah lewat, gak seperti itu, gak percis kayak gitu lebih tepatnya ya. Jadi BlackRock ini gak ada urusan langsung ya dengan launch si tokenized money ini ya. Jadi yang sebenarnya nge-launch itu adalah dan milih Hedera sebenarnya itu adalah Archax ya. Nah Archax ini adalah kayaknya mungkin ya perusahaan kepisah daripada BlackRock begitu ya. Jadi sedikit misleading dan jujurnya ini sedikit nggak pas nih ya. H-bar jadi kesannya mengiklankan bahwa BlackRock memilih blockchainnya H-bar begitu. Padahal enggak, sebenarnya milih H-bar itu adalah si Archax ya. Sebenarnya overall bagus, artinya kan dia ada ada yang pakai blockchainnya ya, ada perkembangan yang bagus, tetapi bukan BlackRock, jadi misleading sebenarnya ya sekarang apapun yang dikaitkan ke BlackRock sama kripto gitu ya, ini kayak memang lagi nge-hype banget lah semua. Jadi ya moga-moga kemarin nggak ada yang nyangkut ya, karena kalau kita di sini sekarang ngedamnya itu udah 19,39%. Bahkan kalau lu dapat di week itu sekarang kondisinya udah minus sekitar 30%-an. Ini dia bahayanya kalau kita nge-chase pumps ya. Kalau kita akumulasi aja sih ya nggak masalah, tapi kalau kita nge-chase pumps yang lain, wah ngepump beli. Kalau lu nggak buka chart juga, lu main beli ternyata lu beli di sini ya udah minus gede. Gitu. Jadi ekstra hati-hati, sekali lagi don't chase pumps. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, gua akan reminder dulu nih, ya reminder dulu bahwa kita ini di cryptocurrency market, ya, dan cryptocurrency market ini very very volatile. Gua pribadi ya udah bilang, gua bias itu lebih cenderung ke bearish momentum. Kenapa? Ya balik lagi ya, ini for the 100th time maybe ya. Lihat sendiri, apakah menurut lu nih sustainable atau enggak? At least in my opinion ya, 7 bulan berturut-turut bullish
candle monthly itu menurut gue nggak sustainable. Butuhlah 1-2 bulan di mana dia terjadi koreksi. Begitu nge-shake out orang-orang yang weak hands, paper hands begitu ya. Nah, kayak di sini gitu ya. Kayak nggak ada tuh yang sumpam gitu. Kayaknya naik itu pasti ada koreksi ya. Nah, kalau kita di sini ini tuh udah 7 bulan. Ini aja nggak 7 nih, 6 seingat gua. 1 2 3 4 5 6. Ke belakang lagi malah lebih pendek. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5. Nah, jadi 7 bulan itu nggak pernah, yang gue lihat sih, gue nggak pernah lihat ya sampai Bitcoin tuh 7 bulan berturut-turut bullish. Nggak ada bearish candle sekalipun. Nah, biasanya kalau ngepump terus tanpa koreksi, next adalah dump gitu. Nggak pasti, bukannya ini ya, sekali lagi ini bukan wah kayak hukum gravitasi pasti jatuh, enggak ya, tetapi probability-nya lebih ke situ. Makanya gue bilang kalau gue pribadi mulai bersiap-siap apabila terjadi scenario di mana Bitcoin drop lebih signifikan ya. Tetapi ya, gua tetap akumulasi. Jadi buat yang bilang aja lu belum beli kan, lu belum beli, nanti lu berharap lebih turun lagi. Sekarang lu ngelihat naik jadi panas. Enggak, gua udah akumulasi. Nggak usah khawatir sama gua. Di sini mah tinggi. Gua tuh akumulasi di sini. Nih ya, gua tuh akumulasi di sini paling gede ya. Sini. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Gua udah very 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 profitable gitu ya. Buat lo yang concern takut mungkin si Bang Toshi belum beli, enggak, tenang, akumulasi gue di sini tenang, very very profitable gitu, udah ratusan persen, bahkan di Bitcoin aja udah ratusan persen, apalagi yang alts ya, terutama Solana. Tapi intinya begitu ya. Kenapa gue tetap lakukan akumulasi? Karena seperti yang gue bilang, gue itu bukan dukun ya. Gue tetap melakukan akumulasi supaya menjaga tidak terjadinya FOMO begitu ya. Menurut analisa gue dan menurut data cenderung akan koreksi lebih dalam. Kalau ternyata nggak kejadian sesuai dengan analisa gue, gimana? Ya tenang, karena gue tetap sudah melakukan akumulasi, walaupun dengan catatan lebih kecil jumlahnya gitu ya. Nah, trader tuh harusnya kayak gitu menurut gue ya. Investor, trader tuh harusnya mikirin dulu resiko. Mikirin dulu resiko baru profit. Nah, kalau kebalik, seringnya dan ironisnya malah lebih boncos dibandingin orang yang mikirin dulu rugi gitu, yang mikirin dulu resiko gitu. Jadi ingat, ini mungkin sedikit tidak intuitif, tapi orang yang lebih mikirin resiko dulu itu akan probability untuk profitnya lebih besar dibandingkan orang yang mikirnya profit lagi ya. Karena kalau kita mikirin profit aja dan lupa resiko, disitulah kita ditampar oleh market ya. Oke, langsung aja kita masuk ke roster kita hari ini. Ada BNB, Matic, HBAR, ada Venry ya. Ini ada yang request lagi udah lumayan lama, dan ada juga ENA ya. Nah, sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain dari itu juga, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lu berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi, lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Syarat ketentuan, lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya. Kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di
bawah. Dan kita mulai dengan BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, jelas momentum dia kuat ya, dan gue udah jelasin kenapa juga. Karena memang secara fundamentalnya mereka terus-menerus mengadakan launch pool. Dan launch pool ini menarik perhatian banyak orang. Orang banyak yang tertarik untuk punya BNB. Karena ya salah satu cara untuk mendapatkan launch pool adalah dengan apa? Dengan memegang BNB ya. Nah, untuk sekarang jelas di sini dia ketahan oleh resisten di 613,7. Struktur yang terbentuk di tanggal 29 dan 30 Maret kemarin ya. Nah, pertanyaannya kayaknya kurang turun sedikit deh. Kurang turun dikit. Oke, sip. 612,6 ya, lebih tepatnya di situ. Nah, struktur ini jadi main resistance untuk BNB. Tetapi untuk posisi spotnya masih bagus ya. Buy limitnya semua masih aktif. Buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di EMA 50, dan buy limit ketiga di 522,4. Itu untuk posisi untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya, retest 1 sudah terjadi dan hari ini sudah terjadi belum retest kedua? Nyaris ya. Kita bisa pasang limit di 612,6 untuk posisi short kita. Nah, apabila kena, kita dapat posisi short, target TP kita bisa dipertimbangkan di MA20. Ya, itu untuk posisi short kita. Untuk posisi longnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 612,6. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Ya. Selanjutnya kita akan geser ke Matic. Untuk Matic getting better tapi ya masih bearish ya. Kita bisa lihat di sini terutama tanggal 12 dan 13 kemarin yang bikin hancur banget secara struktur ya. Untuk buy limit ada ya, ini kembali lagi karena masuk ke struktur yang penting ini ya. Jadi ada satu aja buy limit yaitu di 0,726 ya. Itu untuk posisi spot di Polygon Matic. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di 0,72 sebagai apa? Sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long dan posisi long kita baru aja kena target TP. Artinya kita sudah mengantongi profit 4,97. Dibulatkan ke 5% juga nggak apa-apa ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila ya ini retest pertama dan besok pagi jam 7 daily close-nya masih di bawah dari 0,76. Kita bisa limit posisi short di 0,76 sebagai resisten. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di 0,726. Next, kita masuk ke H-bar. Ya, untuk H-bar, ya kalau yang paling senyum sih ya harusnya yang di sini, yang akumulasi di buy limit keberapa nih? Ini buy limit ketiga ya, buy limit kedua kan yang 200. Buat yang akumulasi di sini, ya gile sih ya. Kemarin tuh sempat 138% profitnya. Kalau ke sekarang ya berarti ya 68-an ya. Welcome to crypto. Ya memang sangat volatile. Walaupun ini ya gara-gara fundamental gara-gara ada news sih, newsnya juga rada-rada nggak jelas jujurnya ya. Untuk posisi spotnya berarti for now ya, buy limit pertama lagi di retest, buy limit kedua di 0,116 dan buy limit ketiga di MA50 atau di 0,1046. Nah, ini masih cukup dekat lah buat dijadikan confluence ya. Itu untuk posisi spot di H-bar. Untuk posisi futuresnya ya masih berantakan sih ya. Kita lihat kalau besok pagi daily close-nya itu masih di atas dari 0,134 ya. Nah, kita bisa limit posisi long di sini. Target TP-nya di struktur baru yang sekarang masih belum terbentuk ya. Jadi nanti mungkin kalau dia udah sampai daily close kita lihat lagi. Untuk posisi shortnya kalau ternyata jebol. Kalau jebol ke bawah 0,314, nah kita bisa setup posisi shortnya seperti ini. Retest 1, retest 2 sebagai resisten. Kita buka posisi short dengan target TP di 0,1164 ya. Itu kurang lebih setup untuk di H-bar. Semoga nggak ada yang nyangkut kemarin ya. Selanjutnya kita geser ke Venri ya, Venri USDT. Ini kayaknya gue bahkan belum ada charting. Oh, kayaknya gue mungkin nggak di Binance dulu chartingnya ya. Nggak apa, kita buat dulu strukturnya di sini. Ya, ini jebol kemarin sebagai support. Ini juga jebol sebagai support di sini. Oke,
Oke, gini aja dulu deh ya. Untuk posisi spotnya berarti ya otomatis tinggal tersisa satu kalau lu mau akumulasi secara spot ya. Ini gua nggak tahu fundamental seperti apa, cuman ada orang request secara TA-nya gimana, ya gue jelasin aja ya. By the way, ini kayaknya confluence dengan resisten di sini sih. Kayaknya lebih pas gini deh. Yes, karena ini ternyata resisten ya. Oke. Nah, untuk posisi spotnya berarti cuma tinggal tersisa di 0,143. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 20. Buat lo yang punya SOP sama kayak gua, lo kemungkinan besar udah buka posisi short. Nah, posisi short ini target TP-nya boleh di 0,143, itu buat yang agresif. Buat yang lebih konservatif bisa di struktur support yang literally baru beberapa hari lalu terbentuk ya, di 0,1682. Itu untuk target TP-nya ya. Konservatif di 0,1682 dan agresif di 0,1435. Itu untuk posisi futures di Venture ya. Next kita geser ke ENA. Untuk ENA ini salah satu hasil launch pool di Binance yang menurut gue lumayan bertahan sih ya. Ya lu lihat sendiri. Ya, lumayan lah dibandingkan dengan ya kalau kita lihat Manta gitu itu lebih hancur ya. Tapi ya lagi-lagi tetap resikonya sama ya. Aset-aset atau lebih tepatnya token-token yang baru listing ya atau baru launch pool, baru launchpad itu punya resiko di mana struktur dia itu pun masih belum jelas mau seperti apa ya. Tapi untungnya ENA salah satu yang lumayan lah ya. Posisi spotnya buy limit 12 tembus sayangnya. Buy limit ketiga yang tinggal tersisa itu di angka 0,911. Itu untuk posisi spot di ENA. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Untuk posisi longnya sayangnya kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 nyaris kena EMA 20 ternyata bam hancur ya. Tapi sebenarnya kalau lo konservatif kayaknya enggak deh. Soalnya kemarin kan ada news penting. Kalau ada news penting lo tutup kayaknya sih masih selamat ya. Nah, untuk sekarang mungkin setup selanjutnya adalah posisi short lagi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,973. Target TP-nya jelas di angka 0,911 ya, itu untuk posisi short, target TP posisi short. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 0,911, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,973. Itu kurang lebih setup untuk di ENA ya, overall lagi-lagi strukturnya lumayan oke, tapi ya drawdownnya tetap kacau ya. Ini dia efek dari apa? Efek dari small cap ya. Small cap cryptocurrency punya volatility yang lebih besar gitu. Walaupun secara struktur mungkin terlihat nggak terlalu parah, tapi tetap gede secara minusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita ya pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, apalagi buat lo yang masih para newbies. Kalau newbie, jujurnya gue pribadi lebih menyarankan lo pegang BTC. Kalau lu pengen sedikit lebih apa ya, lebih mungkin ada volatility yang lebih besar, Ethereum. Sisanya ya, mid cap, small cap, big caps, gue sarankan nggak usah dulu deh. Karena di masa-masa sekarang tuh mungkin apa ya, jadi jatuhnya tuh lu jadi kayak gambling gitu. Kalau lu nggak ngerti TA-nya gitu. Dan for now, the safest way ya di situ gitu. Karena lagi-lagi buat yang baru tuh kadang-kadang punya mindset yang salah. Banyak sekali orang yang masuk ke kripto tuh dengan mindset pengen kaya dalam sehari. Dan tipe orang seperti itu yang paling gampang kena scam, paling gampang kena liquid, paling gampang lah hancur di market gitu. Ya jadi please buat lu yang baru, gue ingatkan sekali lagi jangan punya mentalitas pengen kaya dalam semalam. Nggak ada ceritanya seperti itu. Ya. Ingat ya, Roma tidak dibangun dalam sehari, tetapi Roma hancur atau terbakar bisa dalam satu hari. Ya. Dulu emperor ini ya siapa Caligula atau siapa ya yang ngebakar Roma, ya gue lupa sejarah ya, pokoknya itulah ya. Intinya apa, jangan sampai lu ngerusak trading plan lu karena ngelihat misalkan temen lu, wah gila nih gue sehari di kripto bisa untung 100-200%, ya udahnya besoknya jebol. Itu terlalu sering gue dengar. Jadi please ekstra hati-hati, ingat 3 golden rule. Dengan 3 golden rule ini resiko lu untuk boncos jauh lebih kecil. Itu apa? Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.